inti dari if ini sebenarnya adalah kondisi yang bernilai benar atau salah. Jadi dia hanya melakukan pengecekan saja. Nah, ini adalah arsitektur umumnya. Jika dimasukkan argumen, jika argumennya benar, maka dilakukan eksekusi di dalam if ini. Jika tidak, akan dilakukan di else if. Nah, jika di if dan else if ini tidak benar juga, maka dia akan lari ke else. Oke. Nah, di sini saya akan langsung saja ke source code lengkapnya. Nah, misalnya saya jalankan. Masukkan nilai. Misalnya saya masukkan nilai 2. Kemudian saya klik OK. 2 lebih besar dari 0. Itu di sini. Nah, berarti di sini ini saya deklarasikan string nilai bertipe string, di sini saya deklarasikan integer nilai bertipe integer. Nah, di sini tadi saya memasukkan 2. Nah, si string nilai ini sekarang akan bernilai 2. Tetapi perhatikan di sini dia masih bernilai 2 string. Karena si input dialog ini akan menganggap semua yang kita masukkan itu menjadi sebuah string. Walaupun kita memasukkan angka 2, tetapi dia dianggap string. Nah, kemudian di sini akan dikonversi menjadi integer. Ini menjadi 2 integer. Kemudian akan dilakukan pengecekan. Apakah 2 lebih besar dari 0? Ini true. Ya, benar, 2 lebih besar dari 0. Maka ditampilkan integer nilai tadi bernilai 2. 2 lebih besar dari 0. Oke. Nah, kemudian saya akan melakukan pengecekan untuk nilai yang lebih kecil dari 0. Misalnya saya masukkan minus 3. Oke. Minus 3 lebih kecil dari 0. Nah, di sini ditampung nilai minus 3 bertipe string. Si input dialognya. Kemudian di sini minus 3 bertipe integer. Kemudian dilakukan pengecekan. Apakah minus 3 lebih besar dari 0? Ini false. Karena false, maka kita akan lari ke else if. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan. Apakah minus 3 lebih kecil dari 0? Ya, benar. Minus 3 lebih kecil dari 0. Maka ditampilkan integer nilai tadi nilainya minus 3 lebih kecil dari 0. Oke, kemudian saya akan lakukan pengecekan untuk bernilai 0. Masukkan nilai 0. Oke, yang dimasukkan adalah 0. Oke, berarti di sini 0 string, kemudian di sini 0 integer, kemudian di sini dicek. Apakah 0 lebih besar dari 0? False, tidak benar ya. Kemudian di sini apakah 0 lebih kecil dari 0? False juga. Karena di sini false dan di sini false, maka dilakukan ke else. Nah, ini sama aja artinya else if integer nilai sama dengan 0. Nah, tetapi karena tidak ada kemungkinan nilai yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 0, jadi dibuat else saja. Nah, kemudian tampilkan Jepson Pen sumisi dialog yang dimasukkan adalah 0. Kemudian selanjutnya if dengan angka lebih dari satu kondisi. Kondisinya seperti ini. Ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Saya jalankan. Misalnya saya masukkan nilai 7. Oke. 7 berada pada antara 0 sampai 10. Oke. Di sini saya masukkan tadi 7 bertipe string di Jepson input dialog ini ya. Nah, kemudian di integer nilai ini saya konversi menjadi di sini menjadi 7 integer. Kemudian dilakukan pengecekan. Apakah 7 lebih besar dari 0 dan 7 lebih kecil dari 10? Ya, 7 lebih besar dari 0 dan 7 lebih besar dari 10. Perhatikan di sini kata kuncinya dan. Cara kerja dan adalah di sini harus true, true. True dan true itu hasilnya true. Oke, sederhananya seperti ini. Saya dan Ani ke pasar. Jadi kondisinya di sini, saya dan si Ani harus pergi ke pasar. Jadi jika hanya saya yang ke pasar, itu
kondisinya false. Atau jika Ani saja yang ke pasar, itu false. Berarti harus keduanya. Integer nilai tadi nilainya adalah 7. 7 berada pada antara 0 sampai 10. Kemudian saya coba untuk kondisi else-nya. Dimasukkan minus 5. Minus 5 tidak berada antara 0 sampai 10. Oke. Di sini minus 5 string. Di sini menjadi minus 5 integer. Di sini dilakukan pengecekan. Apakah minus 5 lebih besar dari 0? False. Nah, kemudian di sini apakah minus 5 lebih kecil dari 10? Ini benar. Berarti di sini adalah kondisinya false dan true. Nah, karena kondisi n itu harus duanya true, berarti ini kondisinya salah. Maka dia akan pergi ke else. Minus 5 tidak berada di antara 0 sampai 10. Oke. Saya akan beri penjelasan, misalnya kita masukkan 0 di sini. Perlu diperhatikan. Misalnya saya masukkan 0. Oke. 0 tidak berada antara 0 sampai 10. Oke, di sini bagi pemula biasa ada kekeliruan. Misalnya di sini 0 string. Di sini berarti menjadi 0 integer. Oke, di sini dilakukan pengecekan. Apakah 0 lebih besar dari 0? Perhatikan ya, 0 lebih besar dari 0. Ini kondisinya false. Jadi kalau ingin membuat dari 0, berarti dibuat sama dengan di sini. Apakah 0 lebih besar atau sama dengan? Nah, di sini ada kata atau. Nah, jika tadi kita menggunakan di sini atau, maka ini kondisi akan true. Di sini kondisinya. Jadi karena kita menggunakan and, berarti harus true. Oke. Nah, kemudian kita akan melakukan pengujian pada string. Kalau pada angka bisa menggunakan operasi lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, sama aja. Di string yang berlaku adalah equals. Di sini string operasi. Misalnya kita masukkan tanda tambah, maka akan dilakukan pengecekan. Apakah string operasi equals plus tanda tambah? Nah, jika benar, ditampilkan operasi penjumlahan. Misalnya kita masukkan huruf sembarangan, dia akan dicek tanda tambah, false, tanda kurang, false, tanda kali, false, tanda bagi juga false, maka akan ditampilkan else. Operasi tidak ada, pastikan tidak ada spasi pada pemilihan operasi. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kalkulator sederhana dengan contoh menggunakan if bersarang. Sebelum kita melihat kasusnya, kita harus pastikan dulu hukum matematika yang berlaku. Nah, bilangan bulat dibagi dengan bilangan pecahan, maka hasilnya adalah pecahan. Saya implementasikan di sini. Ini namanya casting. Walaupun dia bernilai integer, tetapi saat proses ini dia akan bernilai double. Bilangan 0 jika dibagi berapapun, maka hasilnya akan 0. Oke. Ini logika. Bilangan jika dibagi dengan 0, maka hasilnya tak terhingga. Jika tidak terpenuhi, pada Java akan dimunculkan kesalahan Java lang arithmetic exception by zero. Nah, kalau di PHP ini disebut juga dengan division by zero. Di sini ada input dialog itu sebanyak 3. Ini untuk operasinya, untuk nilai 1 dan nilai 2. Misalnya saya jalankan, saya buat operasi tambah, kemudian OK. Nah, dia akan meminta nilai 1. Misalnya saya buat nilai 1 3, nilai 2 6. Oke. Hasil penjumlahan positif. Nah, berarti akan kita cek. Di sini tadi saya masukkan tambah. Di sini saya masukkan 3. Di sini saya masukkan 5 ya. Oke. Kita asumsikan aja 5. Nah, di sini dia bertipe positif string. Nah, ini bertipe string. Ini 3 string. Ini 3 integer. Ini 5 string. Ini 5 integer. Kemudian di sini dilakukan pengecekan.
Apakah string operasi equals plus? Nah, string operasi tadi ini. Oke, ini true. Berarti ini kondisinya true. Maka dilakukan operasi. Berarti integer hasil sama dengan integer nilai 1. Lihat tadi integer nilai 1 di sini 3. 3 ditambah integer nilai 2. Integer integer nilai 2 5. Berarti ini hasilnya adalah 8. Dilakukan lagi pengecekan. Perhatikan, di sini integer hasil sama dengan 8. Apakah 8 lebih besar dari 0? Ya, lebih besar dari 0. Berarti dia akan menampilkan ini, hasil penjumlahan positif. Sebenarnya cara kerjanya sama saja seperti if sebelumnya, sangat sederhana kok. Nah, di sini saya akan langsung ke operasi bagi. Saya jalankan. Bagi, oke. Nah, di sini integer nilai 1. Misalnya nilai 1 saya masukkan 0. Integer 2 nilai 2 saya masukkan 2. Hasil pembagian 0. Ini langsung ditampilkan. Karena 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0. Nah, pertanyaannya, kenapa tadi sudah 0 masih tetap ditampilkan untuk memasukkan nilai 2? Oke. Misalnya tadi di sini saya buat string bagi string nilai 1 itu saya buat 0, ini 0 string, kita konversi menjadi 0 integer. Nah, saya masukkan tadi 2 di sini, 2. Nah, ini kondisinya seperti ini. Program akan membaca dari atas. Nah, pertama dia akan menampilkan show input dialog, masukkan operasi. Nah, saya masukkan tadi bagi. Nah, kemudian di sini akan diminta lagi, ditampilkan lagi input dialog, masukkan nilai 1. Saya masukkan 0, di sini bertipe string, kemudian lakukan konversi. Ini menjadi 0 integer. Nah, kemudian ditampilkan lagi input dialog. Nah, berarti di sini stepnya adalah selalu ditampilkan terlebih dahulu baru dilakukan operasi. Oke, di sini 2 string, di sini 2 integer. Nah, kemudian di sini akan dilakukan pengecekan. Apakah string operasi equals dengan tanda bagi? Tidak, akan lari ke sini. Kemudian, apakah string operasi equals dengan tanda bagi? Tidak. Pergi ke sini. Apakah string operasi equals dengan tanda bagi? Tidak. Pergi ke sini. Apakah string operasi equals dengan tanda bagi? Ya, benar. Nah, kemudian di sini dicek. Integer nilai 1. Nah, integer nilai 1 tadi itu isinya adalah 0. Ini 0 integer. Nah, kemudian akan ditampilkan seperti ini. Hasil pembagian 0. Karena 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0. Berarti ini saja yang dieksekusi. Saya coba jalankan lagi. Masukkan operasi tanda bagi. Oke. Nilai misalnya saya buat 2. Nilai 2 saya buat 0. Oke. Hasil pembagian tidak terhingga karena berapapun dibagi 0 hasilnya tidak terhingga. Oke. Di sini tadi tanda bagi masih sama. Di sini saya buat 2. Di sini konversi 2 integer, di sini 0 0 2 0 integer. Apakah operasi tanda bagi? Tidak. Apakah operasi equals tanda bagi? Tidak. Apakah operasi tanda bagi? Tidak. Apakah operasi tanda bagi? Ya. True. Nah, kemudian integer nilai 1. Integer nilai 1 tadi itu adalah 2. Ini dilakukan pengecekan. Apakah 2 lebih besar dari 0? False. Lakukan pengecekan lagi di sini. Apakah integer nilai 2? Perhatikan ya, di sini nilai 2. Nah, nilai 2 kita masukkan tadi 0 yang ini. Ini 0 integer. Apakah nilai 2? Nah, nilai 2 0. Apakah 0 sama dengan 0? Ya. Maka ditampilkan
Hasil pembagian tidak terhingga karena berapapun dibagi 0 hasilnya tidak terhingga. Oke. Kemudian saya jalankan lagi. Saya masukkan operasi bagi. Oke. 2 dan 3. Oke. Hasil pembagian positif. Di sini tadi saya buat 2 string, di sini jadi 2 integer. Di sini 3 string, kemudian di sini 3 integer. Dilakukan pengecekan apakah equals dengan tanda bagi, tidak. Equals dengan tanda bagi, tidak. Equals tidak tanda bagi, tidak. Equals tanda bagi, ya. Integer nilai 1, nilai 1 tadi saya masukkan integer nilai 1 2, nilai 2 3. Berarti di sini apakah 2 sama dengan 0? Tidak. Kemudian di sini tadi 3. Apakah 3 sama dengan 0? Tidak. Nah, kondisi ini keduanya tidak terpenuhi, maka dia langsung ke else. Nah, berarti di sini hasil bagi sama dengan 2/3. Perhatikan di sini saya buat double. Berarti ini artinya 2 dibagi 3.0 karena saya casting menjadi double. Apakah nilai hasil dari 2 bagi 3 lebih besar dari 0? Jika iya, maka tampilkan pembagian positif.